Kenapa Bunda tapi dilihat Ji? Ya, Dilihat Ji. kuliah sih. Oh, oke. Kuliah kita tidak komen-komen, Kak. Oke deh Bunda, silakan Ki. Apa ini kebiasaan tak tradisi tak sedang ini menjelang Kebiasaan bulan suci tuh Ramadan? pertama berbicara kubur. Iya. Itu dulu Mm-mm. wadakan selalu Kak baca-baca, tapi sekarang tidak. Hmm, Kita laksanakan itu Bang Baji. Mas suruh baca Karena di. saya tahu bahwa begini dan begini ajaran agama itu. Oke. Jadi, kenapa cuma gitu Pak? Kalau dilakukan mau tidak ada pahalanya tuh. Ya, 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 ya. Kalau memanggil untuk makan bersama ya seperti itu. Saya malam-malam Ramadan itu makan bersama semua anak-anak keluarga. Iya, Tidak bisa aja sih makan bersama untuk menyambut malam pertama. malam bulan suci pertama. Ramadan seperti itu, Oke. Nanti undang toh nggak pale makan Bunda. bersama. Makan bersama. Sambut sedekah. Iya. Kemarin sudah bagi-bagi sedekah. Oke. Sedekah pribadi dan sedekah majelis takliku. Iya, alhamdulillah. Sembako kepada warga yang kurang mampu. Anggota. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dilancarkan rezeki kami di masjid. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita saya berbagi itu kepada orang lain pasti pahalanya luar biasa dan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala berapa kali lipat seperti itu katanya. Iya, jadi berlipat-lipat. Salamnya Jono Bunda. Ye, Salamnya Jono ini masuk di grup. Lamanya pernah Yo dengar Jono. Bunda. Selamat Jono. Allah batin Jono ya. Semoga panjang umur selalu. Amin Semua ya rabbal anggota alamin. SKP. Iya, tahu Bunda. Semua Alhamdulillah. penyiar siap semuanya amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Nanti alamin. jumpa lagi di sahur-sahur di. Iya. Jumpa Amin. Maki. Nanti kita Ya, dengarkan. terima Gina. Ye, terima kasih kembali Siap-siap Bunda. kita bagi keluarga sayang. Amin, kita juga Bunda Di. Memudahkan segala urusan dan memudahkan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk semua pendengar RI, maaf lahir batin. Menjelang bulan puasa, seperti ada salah kata, salah Iya. ucap, mohon maaf lahir batinnya. Iya, makasih Bunda. Iya. Sayang, Iya. lancarkan juga. Makasih bagi. Iya, Salam sama. aku salam rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bunda Hajiani, kebiasaannya sekarang sebelum masuk Ramadan ziarah kubur kemudian makan bersama ini. Iya, halo di hari pertama ya menyambut hari Ramadan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Kenapa Ki? Kareba baji Ji. siapa tahu ada yang panggil ke makan. Makan bergizi gratis. Iya, makan bergizi gratis. Ya, karena kalau bergizi pasti enak. Nah, sami apalagi gratis. Apalagi gratis. Aduh. Pokoknya. Siapa tahu ini menunggu-nunggu ini kalau ada yang panggil. Oke lah, digaskan nih. Ide. Ya mungkin. Jadi apa tuh yang ini kita kebiasaan tak Pak Jono ini sebelum masuk bulan suci Ya, Ramadan. Saya perbanyak olahraga. Iya loh. Iya. Kenapa? Biar kuat secara fisik menghadapi lepas tetap semangat. Begitu. Perbanyak pundi-pundi keuangan Di. Iya, perbanyak Karena memang di bulan puasa itu ya lumayan. Iya. Berlipat ganda juga pengeluaran, insya Allah. Mana mau lebaran mau baju baru. Woi belum puasa cari mau baju baru. Itu kan masuk dalam perencanaan semua itu. Ya, berarti ada mi ini baju shimmer-shimmernya nanti. Ada beli dulu 2 bulan yang lalu lah. Wih, nah siapkan memang tahu. Atau kalau tidak itu mau yang baju FKP dipakai kan baju baru gitu. Baru kita janji semua di masjid. Iya. Iya. Ini masih RRI biasa itu nanti.
sholat Id Ya bersama yang di bisa sini. bisa juga ini ada FKP ini yang ada baju bisa janjian kita Ya, di Masjid RRI lah, pokoknya jamak ya jauh-jauh kan? pitarui di sini ada juga. Iya, ada Mm, juga, mm, ada juga itu di situ. mm, mm. Kalau bisa saya jadi imam di situ. Masya Allah. Iya, Ya, ya, ya. Insya Allah, Batawa. Nanti saya daftar, Kina. iya daftar madu Daftar tunggu. sebagai penceramah. Iya, Deh. Lari orang. Lari, kenapa lari? lari dari kenyataan. Justru banyak orang yang penasaran kan selama dia cuma dengar saya di radio, oh dia melihat, Deh, jalan. Iya. penasaran gitu. Iya. Buset, Ini mau datang. ini kayaknya kita bagus jelang puasa ini. Kalau yang dipanggil-panggil dari rumah ke rumah itu tuh mak baca. Mau baca. Bisa tonji, Baca iya apa? bisa Baca tonji, wassalam. baca. Dihitung saja berapa kursi di dalam rumah. Ya. Ya sudah, Mi. Mm, Iya, itu saja. iya. Iya, Karena, iya. karena perlu juga anunya tuh Heeh. di Iya. cukup saja dihitung. Tapi titik banyak berapa. kayaknya juga memang meninggalkan itu tradisi masuk maca sebelum Oh iya, sebelum artinya puasa. Mm-mm. karena begitu juga share agama juga makin maju, Mm-mm. eh, banyak juga yang tersadar lah Iya, seperti itu. banyak yang lakukan. Ya, Maksudnya banyak lakukan. yang dia lakukan tapi Iya. lebih kayak Bunda Jiani tadi lebih ke makan-makan bersama silaturahmi. Betul. Heeh. Sekarang kan itu artinya dulu kan memang beda, Heeh, heeh, bacanya juga beda memang. heeh. Artinya dari zaman saya dari kecil sampai sekarang memang ada perubahan memang. Iya, Kalau dulu itu bacanya itu orang di kampung ya, bukan ustaz, iya. Ada bukan ustaz. Ustaz jujur dan itu bukan ustaz. Itu cuma orang pintar atau dukun yang ada di kampung itu. Oh, jadi dulu Iya. orang dulu ini suruh macana bukan Ustadz Bukan di, ustaz. Iya, bukan ustaz. bukan ahli Quran Bukan apa, ahli Quran. Dan ya, itu kalau macamnya itu bukan pakai ayat-ayat, tetapi pakai bahasa bahasa tempat lah, bahasa Bugis, bahasa daerah lah. bahasa Makassar, Seperti bahasa itu, iya. iya. Cuma banyak Iya, orang yang iya. tidak mau mengakui Mhm, seperti itu. mhm, mhm. Iya. Kalau dulu saya tersasar di rumah saya bisa saya satu pembangkang sebenarnya. Mhm, mhm. Saya selalu protes itu. Ya, jadi Tapi dia kenapa dia makan ayamnya ya? Karena enak gitu. Iya. Iya. iya, Jadi, cuci kita. seiring dengan makin berkembangnya agama Islam, Mhm, itu perempuan sudah mulai ditinggalkan. iya. Sekarang itu macanya itu bukan lagi dengan dukun, bukan lagi dengan orang pintar yang ada di kampung, tapi ustaz lah, imam kampung lah. Ya, sholawat Seperti itu. bersama keluarga Iya. atau zikir bersama sebelum ini ya. Ya, tapi masih ada yang satu yang tidak bisa tinggalkan mereka. Apa itu? Wah, ini anunya nenekku nah, ini anunya bapakku, ini Oh, anunya tapi itu di ibuku. daerah ya, di Ya, daerah. di daerah. Iya, Bahkan iya. di kota juga ada. Nggak pernah mak lihat begitu saya, Jono. Ya, Nggak pernah mak lihat begitu. hebat kurang gaul kita. Kodongnya. Ya makanya jangan cuma gaul di Asahara itu. Tapi Senge. jadi itu masih apa ya? Itu masih banyak kan cerita tinggalkan dengan alasan begini. Ah, Karena juga ada juga memang ustaz juga tidak berani juga memberikan apa iya. namanya sebuah pernyataan kan. Mm-mm. Karena takut juga tidak dipanggil. Hmm. Dipanggil orang macam-macam kan aduannya. Itu kan salah satu sumber pendapatan juga. Makanya yang begitu tidak ada yang berani bahwa itu salah. Hanya satu orang yang bisa mengatakan itu salah, itu tidak benar, ya kan? Karena memang ingin bertujuan di jalan yang kebenaran. Itu seperti sekarang, artinya karena ini dari telinga sendiri dengar, kalau katanya itu cukup saja kalau mau kirimkan orang tua atau apa, Iya. baca saja itu, ikut itu seperti itu. Tapi kan niatnya lain kan, ini untuk bapaknya, ini untuk nenekku, ini.
itu masih ada, dan itu kayaknya itu Kebiasaannya ya. mungkin lama itu Iya. biasa bisa hilang. Iya. Padahal itu kan cuma tradisi ya. Iya. Artinya kita tidak bisa pungkir bahwa ini apa yang terjadi di masyarakat kita sekarang itu masih dipengaruhi oleh tradisi-tradisi sebelum Islam masuk. Berarti kalau yang ada di keluarganya seperti itu berarti masih ada keluarganya yang hidup di zaman dulu ya. Iya, ini kan tradisi-tradisi ini kan tradisi seperti ini sebenarnya. Karena kalau kayak saya ini tidak Iya, sulit yang saya lakukan kalau Modern kayak kan, begitu. Waktu itu, apalagi di kota. Ya. Tapi kalau di desa-desa itu memang sangat kental, itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Sungguh luar biasa memang. Nah itu Iya. dapat kita yang berani untuk memberikan edukasi kepada mereka. Ya. Tidak ada yang berani itu, sebenarnya yang berani. Semua ya ikut aja deh. Daripada salah satu sumber pendapatan kita kurang, ya kan saja. Ada seperti itu. Jadi memang punya kan masing-masing orang memang mereka lihat silakan. Tergantung dari sebagai niatnya. tradisi, ya, anggap benar ya silakan saja. Ya. Artinya masing-masing. Saya juga tidak bisa memaksakan bahwa Anda itu salah. Oke. Tapi Anda juga tidak bisa mengklaim bahwa orang itu salah juga ketika tidak melakukan hal yang sama dengan Anda. Ya kan? Iya. Itu masing-masing juga. Silakan nafsi lah. Silakan. Kalau itu Anda menurut benar ya silakan. Begitu dia orang yang tidak melakukan ya karena itu anggap benar ya. Biarkan juga seperti itu. Itu sekarang itu macam-macam itu. Iya. Memang Aceh itu memang di Sulawesi Selatan itu sangat kental akan itu. Tapi sekarang juga yang banyak ini ditinggalkan seperti Bunda Jani tadi, ya kan? Itu sungguh saja sebenarnya doa bersama sebenarnya. Sebagai rasa syukur karena kita sudah sampai lagi di bulan Ramadan. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, yang kedua itu tradisi itu kalau terutama ibu-ibu itu belanja. Iya. Ya kan? Belanja kebutuhan sehari-hari. Iya. Untuk katanya itu menambah stoknya atau jadi katanya tidak ada repot-repot lagi ke pasar. Iya. Karena banyak stok. Oke. Nah ini yang biasa sebenarnya membuat harga-harga naik. Iya. Karena itu ibu-ibu itu karena ingin menambah stok di barang, akhirnya dia borong banyak-banyak. Iya. Seperti itu akhirnya terjadi hukum ekonomi, permintaan banyak, stok barang yang terbatas, akhirnya harga naik. Iya. Seperti itu. Oke. Tapi kalau ibu kalau skincare naik harganya dia tidak menjadi masalah. Tapi kalau telur naik dia keluar-keluar ini itu mahalnya ini barang apa, tapi skincare naik tidak pernah keluar. Batin atau ini tahu skincare nasi buki. Itu. Ikan naik, gula naik, terigu naik. Keluar padahal itu kebutuhan pokok itu. Tapi ketika skincare naik lipat 2 kali, dia tetap beli. Kebutuhan juga itu nah. Itu bukan kebutuhan pokok. Untuk keindahan ya, tahu. Sengkir. Tapi itu kan kebutuhan pokok itu kan untuk kehidupan, ya kan? Jangan mikir. Banyak nih ibu-ibu marah-marah diprotes ya skincare-nya. Saya tidak protes Bu. Kalau skincare kena ya ganti saja bedak bolong, bedak lotong. Orang dulu juga putih. Iya, ada Tommy dijual khusus bedak lotong nah. Iya ada. Ada Kamal Sidrap juga tahu Assalamualaikum Dembaji monitor juga barusan monitor. Oh masih ada itu kan? Karena tidak ada Mi. Cari Ki Kama, dah cari Ki Jono. masih ada gitu orang. Kan tidak ada Mi. Yang ketiga itu tradisi itu di Bugis Makassar itu. Ya. Khususnya umumnya Sulawesi Selatan itu serak kubur. Ya kan? 1 minggu itu jalan Ramadan itu serak kuburan rame itu. Dan penjual bunga itu berjejeran itu di pinggir jalan itu. Iya. Coba jalan-jalan sekarang di Baruangin itu sekarang yang jadi salah satu juga penyebab kemacetan di situ. Itu karena orang sudah ramai serak kubur. Oke. Salah satu tradisi juga dia. Mobil ya kiri kanan. Nah itu tadi satu kemacetan itu 1 minggu itu
Dan juga nanti 1 minggu setelah Lebaran begitu juga lagi. Iya. Itu tradisi beli Jadi- beli Makassar itu. Iya. Eh, Kalau itu datang lebih ke tahun. lebih terlihat Ki kalau ziarah Iya. kuburnya ya. Saya kuburnya. Iya. Muncul itu pembaca-pembaca dadakan itu. Iya, 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 Saya iya. tahu apa nak baca nih itu. Eh, pakai payung. Oh ya, Eh, siapa tahu nenek Ji nak bacakan baru bukan kita punya. Oke deh. Jadi itu Iya. sih sebenarnya Iya. ya, kebiasaan daripada Bugis Makassar lah. Artinya Oke. secara garis besarnya ya, yang biasa kita lihat, biasa kita saksikan, yaitu membaca, Iya. belanja besar-besaran, Iya. dan serak kubur. Ziarah Itu. kubur. Serak Oke. kubur itu. Jadi kita beberapa masih banyak sebenarnya yang lain nanti ya yang jelaskan toh. Iya. Iya. Bah. Oke Mi, Pak John. Oke. Ya. Makasih. Yang mau macam-macam dan pembacanya Nanti. hubungi saja saya. Iya toh. Iya, bah. Iya. Nanti Tidak dia banyak datang punya. pergi habiskan ayam. Iya. Biar Ki siapa Mbak Sasa bawa kasih kayak kue bahas sih kalau John yang Iya. datang. Cukup saja 1 ekor lah dibawa pulang. Ya. Begitulah saja. Oke, terima kasih Pak John. Iya, Oke, iya. terima kasih. Bagaimana Bunda Jani? Kang selalu Bunda Jani ini. Iya, Ya, mudah-mudahan cuma sehat-sehat terus Ki. Kayak ini Bunda Jani dia aktif di tetangga Ji. Oh, iya, Iya. iya, 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 iya. Di kafe tidak pernah aktif lagi. Kenapa Bunda? Adakah? Ada. Adakah sesuatu? Karena masalahnya sejak keluar itu yang satu, Bunda juga tidak pernah juga masuk. Oh, begitu. Iya, saya tidak tahu ada apa sebenarnya. Telepon Ki Bunda, mudah-mudahan tidak tahu. Iya. Bagaimana Bunda? Oke, terima kasih Pak John. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, dan terima kasih banyak juga ada Pak Gunadi, monitor Bari Basa Dembaji. Terima kasih Pak Gunadi, selamat mendengarkan Kamak juga, Dik. Iya, saya hadirkan dulu satu kelong di ruang dengar Anda sebentar, saya akan terima telepon tadi. Tosi bali mapuji igana cerita ilalui pedina riona ora manang ipirasai ajana kasih tosi salai nasaba masih diniati piara madece tosi
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Dan kita lanjut lagi kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai. Halo, Assalamualaikum. Oke, terputus Kidi. Bisa tembus juga teleponnya lewat WhatsApp di 0811 400 9250. Atau di telepon biasa ya. Silakan bergabung. Jadi sahabat budaya, kebiasaan masyarakat Bugis Makassar ini menjelang bulan suci Ramadan. Seperti apa kebiasaan tak semua? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari siapa ini? Dari Bu Nursia di Pampang 1 Lagi. Oh, dari mana Ki Bu Nursia? Lamanya baru berjumpa lagi. Baru ketemu karena baru bisa nembus. Dari mana memang Ki? Mana di sini dari hatinya Dembagi. Kenapa ada suara-suara sumbang itu di belakang? Ke sana. Dede. Cinaku. Oh, dende. Idi. Sehat Jeki Pak Umar. Kak kita Bella tidak pernah maki dengar Kak pagi-pagi kodong. Nah, dengar di Dembagi. Cuma nggak bisa nembus. Mana bisa? Apalagi kalau malamnya apa tuh Dembagi. Oke, lontarong ada Jeki Kak biasa. Selalu ya ada, kecuali nggak ada pulsa aku monitor. Oh kodong. Iya, kalau ada di pulsa aku Dembagi, aku usahakan bagaimana bisa masuk. Tapi besok tidak bisa kan. Iya, banyak tamu tetap. Ini anjo seri tamuku. Tenan batu-batu sangin na kamakaman nanjo nasi kuning nanjo aji cimeng. Kenapa dapur ada suaranya sengkasi. Kodo mudah-mudahan sehat-sehat Aji Cimen di. Iya lama-lama betul tidak ada suaranya. Anda bagi mungkin melayani pembeli. Karena puasa pasti banyak orang. Sangat sibuk-sibuk nah. Berusaha bedanya Cimen. Oh tidak banjir jika kita rumah tak kemarin. Bilang ini masih gatal kita dan bagi. Iko dong. Masih luka-luka itu nuna selah-selana tuh. Iya. Dengan telapaknya ini gatal. Iya. Malah di sini aja. Suka ke di sini dan bagi. Lagi beda. Tidak ada jibuaya. Anu ji, yang panjang ekor. Oh kadal deh. Tikus. Oh tikus astaga. Itu tikus yang tidak ditidur tempat tidur, naik di situ beol. Dende. Kepala. Bila dibersihkan, naik miseng. Rokin jari Pepe ke Porena Tompi cari sen tempat tidur tersendiri. Kan di sini dan baju itu air tidak pernah hilang yang di dalam tuh.
Karena mana air hujan, Mm-mm. mana tergenang di situ. Kalau ndak dilapin ndak kering. Oh, berarti mesti dikasih angkat ini rumah tadi. Iya. Mm-mm. Rendah kita turun, rendah ya Rendah ki. lantainya. Nanti pilih bedah rumah ki. Iya. Banyak yang janji-janji ini dan begitu. Nah janji janji Bilang. janji mutaroe. Janji mutaroe. Iya, mudah-mudahan ada kodong dengar kini bisa dibedah rumahnya ini Pak Umar. Di mana posisi Pak Umar itu? Kasihan dulu alamat tak di situ. Oh, Pampan 1. Pampan 1. Terus lewat mana orang? Lewat Uri. Panjang urip Iya tahu. Di depannya fakultas Bukra. Bukan dulu ke 45. Sekarang Boswa itu Iya. Ini situ lagi masuk kalau orang dari barat ada kiri. Orang dari timur belok kanan. Dari barat. Kanan itu kanannya. Dede Sherlock maki kama-kama ini canggih nanje Sherlock kasih kisenji. Panjo. Cina aku pepek. Itu Debaji. Ye. Itu alamat di sini. Di Urip. Terus? Di samping kantor jam sostek. Oh ya, betul. Masuk pas bersebelahan dengan kampus Bosowa. Oke. Jadi terus masuk di asrama sampai di dalam ada belokan kanan ke Pampang 1. Jadi terus masuk sebelum sekolah Impres, SD Impres, ada lorong sebelah kiri. Ada situ papanya ada baju. Oh ada di papannya. Iya, Apa nama papannya situ? Panti pijat. Pijat tunanetra. Tunanetra. Oke deh. Iya. Tena jadi kuliah di Bosowa, Pak Umar baku. Saya tuh pertama kuliah di situ. Iya tahu. Angkatan pertama gini. Iya, pertama beda. Itu sejarahnya itu sejarahnya itu Helen. Apa? Lamanya udah pertama. Sejarah apa? 80-an. Sampai kami ku kasih Helen baru digonceng. Kami benar kasih Helen. Kodong Pak Umar. Bayangkan itu angkatan pertama. Angkatan bersenjata. 80 lebih. Belum di Bali. Iya belum pakai lahir deh. Belum Pak Kodong. Saya kan kelahiran tahun 2000. Apa? Letin nabi bapak tak. Oh iya, cocok. Baju itu anakku. Anak-anaknya Saya kelahiran tahun 2000. Tahun 2000 kita lahir deh. Iya. 2000 baru lebih 20-an. Baru satu di Bajito. 20-an 20 tahun lalu. 24 menit. Iya deh kareng. Masih lolo inji gitu ya. Memang masih muda-mudanya Baji. Deh. Seng. Orang juga masih cantik. Kesini tua nih. Belum ketua. Langapa keseparua. Apa kan dia dengar dulu tahu. Oh, Pak Umar. Apa dibahas dan Baji? Ini kamu masuk puasa ini. Apa pare-pare biasa. Puasa di Baji toh. Iya, pemilik. Kita kalau kita ini mau masuk bulan suci Ramadan. Kita ini diperbaiki kita punya sifat atau iya tahu cocok pertama-tama kesehatan. Iya. Nah marilah kita juga yang ini yang beramal lah sebanyak-banyaknya. Beramal sebanyak-banyaknya. Ya karena itu yang beramal atau menyumbang kemana-mana itu teman nanti kalau kita meninggalkan dunia ini. Oh, kita ini mau duluan tinggalkan ya. Terserah dari Allah saja.
Dulu Jangan takut mati kalau dulu waktunya. dulu sama Kina. Mudah-mudahan Eh, supaya kudu- tidak ada lagi masalah di dunia ini. iya tahu. Pasrana. Kudu. Saya termasuk ustaz kedua. Iya Ustadz kedua Kalau ini. kita itu masih hidup di dunia masih ada masalah. Iya toh. Jadi hadapilah masalah dengan kepala dingin, jangan kepala panas. Pernah kepala Bambang. Ala sirangnya nek Bambang anju kepala ta. Iya. Terus Karena dunia ini kita ini sebagai apa namanya menanam amal kebaikan sebanyak-banyaknya. jago nasi dempok. Sehingga kita membawa nanti di Iya. alam dunia atau dalam akhirat. Mengaku anaknya pernah Pak Umar cerita. Dari mana saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu? Ya apalah Marilah kita konser beramal ki. sebanyak-banyaknya karena kita mau masuk ke bulan suci Ramadan. Ya. Nah itu. Jangan lupa datang di Pampang. Jangan lupa datang di Pampang kalau mau Beramal. Tentu mi beramal gitu. Iya. Hmm. Karena dunia ini tanpa beramal, tanpa kita apa namanya berbuat sebanyak-banyaknya amalkan Kebaikan. kebaikan. Laku telepon ngan ustasan ne pernah kamu ne model. Lebar dan Nasami. Angga pernah diibaratkan dengan daun. Jangan kita takut meninggalkan dunia. Ceramah Masa mikir. kita Saya kasih meninggalkan waktu dunia? ceramah 5 menit, silakan. Lupa juga assalamualaikum nih. Iya, ulangi dulu. Coba Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Ki. Pak Kiai. Yang pertama, Iya. Sudah itu kedua? marilah kita menjaga kesehatan. Ya. Yang kedua, Iya. yang orang kaya dan orang miskin, Sama-sama harus puasa. orang kaya itu dibantu orang-orang miskin supaya kita banyak amal didapat. Kau bilang sama-sama puasa? Ya, terus cocok mi tahu ah. Karena orang miskin itu ada rezekinya kepada orang kaya. Ya, ada sedikit di situ rezekinya Ya, orang itu karena kita orang kaya ke orang dititipkan miskin. orang kaya itu kepada orang miskin hartanya di situ atau rezekinya. Dari mana kita itu yang berada diperbaiki dan menyumbang kemana-mana supaya kita selama di dunia dan di akhirat. Ya, amin. Jangan cuma pokoknya semua orang miskin dibantu kepada orang kaya. Ya. Karena rezekinya di situ orang miskin kepada orang kaya. Sehingga kita titipkan di situ. Oke. Ya, oke. Iya. Sudah 5 menit itu. Tena Pak. Kanja terus kita balik-balik tak ceramah tak kita. Tidak kan belum pakai apa namanya? Apa ya? Cuma kopa apal gini. Punna audisi mi ene di diskualifikasi makika. Berarti tak balik-balik. Begitulah kalau manusia biasa. Ayo tahu. Sudah lupa dari Iya. Oh, kau dong Pak Umar. kehilapan tuh kalau manusia biasa. Iya. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak ingat. Pun nanjong cicimen segi mami hilaf. Makanya itu kita manusia saling mengingatkan kan. Iya. Kalau lari ke kiri sebenarnya awas, lari ke kiri harus lari ke kanan. Kalau ke kiri itu neraka. Kalau kanan itu ke surga. Iya. Barulah kita berlomba-lomba untuk masuk ke surga ya. Iya, amin. Mau aja saya di luar mas saya kalau itu. Oke, silakan aja. Tidak, Itu dari Allah Pak Umar. Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Memberikan kita itu jalan yang dua. Oke. Jadi kalau kita mau selama ya masuk ke kanan. Kalau kita mau cilaka masuk ke kiri. Dari kita mau masuk kiri. Makanya ini bulan suci Ramadan banyak-banyaklah kita beramal ya. Oke. Tidak ada di pasienta itu. Sementara kosong ini kasihan. Mudah-mudahan Itu sebentar bisa bilang terisi kalau ada orang itu datang, pasienta. doakan, terus mudah-mudahan cepat sembuh kan. Amin. Iya, alhamdulillah karena kita ini diberikan satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Kelebihan. bilang. Iya. Ya, kita memanfaatkan kepada orang banyak. Kita gembira sekali kalau gara-gara kita dia itu sehat. Dia 5 menit toh, Allah memberikan kita.
Oke, Limbaji. Yuk, Yang dong. penting Limbaji kita ketemu nanti kalau bisa masuk ke sahur ya. Oh, tidak ikut ke sepi sahur-sahur deh Latin roa. Teh aja. Yang penting Limbaji ya. Ah, Seaki ya. amin. Ya, keluarga. Kita Seaki juga, keluarga. Pak Jangan Umar. kesehatan ini mau masuk bulan suci Ramadan. Amin. Ya, aku minta pamit ya. Wih, laki iya. Oh deh, kodom, Pak Umar sehat-sehat sama Bu Amin. Nursia. Kita juga Limbaji sehat keluarga ya. Iya. Banyak kita. Insya Allah, amin. Iya, Alhamdulillah. oke. Iya. Permisi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar sama Ibu Nursia sudah bergabung di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan sahabat budaya, sebentar saya akan kembali lagi di Bari Bahasa. Kami hadirkan dulu informasi kabar anak perempat. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, kue dolar adalah cemilan khas Surabaya yang terkenal dengan bentuknya yang menyerupai uang koin, pipih, dan bundar. Mirip dengan mata uang dolar. Kue berbahan dasar terigu dan telur ini dicetak pipih menggunakan cetakan yang terbuat dari aluminium. Mulanya kue dolar hanya memiliki rasa yang gurih, namun sekarang terdapat banyak sekali varian rasa mulai dari keju, wijen, hingga coklat. Selain rasanya yang gurih dan renyah, kue ini juga memiliki makna simbolis, sering dianggap sebagai lambang keberuntungan dan kesejahteraan. Demikian Kabaratna Pro 4. lahir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia
tujuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ikateni karena rupa tahu tiap lalu kita kalupa tina paduna napatimu maki riempuan Natuli aciniki rawa talata toroi bangkenta amin desa sakit kulenji tapu karena
kasih loan liwat lamun apa diku engkaku muaselean benengi di lopina umali relau mabela utiwi temak kewiri tan rata upariati Siti Naja memang mupak dua sabah tau kasih asima terima tamu tega gacek dek mua sengereku mutaro riatimu Siti Naja memang musalai sabah topa jajiamu temapoji tega gawara parang ubolai nasabari umaboko benengi di lopina umali relau mabela utiwi temak kewiri tan rata upariati Siti Naja memang mupak dua sabah tau kasih asima terima tamu tega gacek dek mua sengereku mutaro riatimu Siti Naja memang musalai sabah topa jajiamu temapoji tega gawara parang ubolai nasabari umaboko tega gawara parang ubolai nasabari umaboko Salaku wan molinaku Kurampat aku bosaran Aule lan rimalaku salah sari panranuan Ku empo amine Ku tinro angkomi Aule ku pilakama lapan rakna loko naku sabaki kau pani aku tene iya jinu taku cini lu satena pamangian anjo angin aku lemang ngerang nak
naku Kusurapang batu tonji Naku takarapi kangku Empo amine Tinro antomi Aule kupila kama Lapan rakna loko naku Sabaki kau pani aku tene iya jinu taku cini lusa tena pamangian Nania anjo angin aku lemang ngerang naku Kusurapang batu tonji naku takarapi kangku Kusurapang batu tonji naku takarapi kangku Waktunya kentongan. MCB Miniatur Circuit Breaker atau dalam bahasa Indonesia miniatur pemutus sirkuit merupakan perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus berlebihan yang dapat menyebabkan kebakaran. MCB berfungsi memutuskan aliran arus listrik rangkaian ketika terjadi gangguan kelebihan arus. Kelebihan arus listrik disebabkan karena adanya hubungan singkat arus listrik ataupun beban berlebih. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Celebes Kalosi Coffee atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Specialty Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan Queen of Coffee.
Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan tak di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Iya, dengan siapa ini? Tidak ada melalui suara. Oh, Siapa yuk? Lain seden suaranya. Kenapa anak lain, Seng? Nur di Maros Iya, yang komistul gang. Bukan jumpa-jumpa ini. Iya, Nur, apa ini kebiasaan tak di tempat tak ini sebelum bulan puasa? Baca-baca. Cara kubur. Cara kubur, mak baca-baca apa gitu? Loh. Iya. Ya tunggu dulu, masuk dulu di Dembaji. Oh Ya, baca-baca cara kubur. Terus? Terus kita pulang dari cara kubur, baca-baca masih baru makan bersama. Makan bersama. Itu terus ada kapara khususnya juga atau bagaimana? Umpama toh ini untuk nenek sama kakek, ini untuk om sama tante. Ya ini untuk kalau orang tua sudah tidak ada, ini untuk mama sama bapak kalau memang sudah wafat nih. Iya. Ini untuk kakak, ini untuk adik. Makanya kalau kita siasa gitu di kapara itu, kita memang nama-namanya di situ baru kita bilang sama yang mau baca satukan saja. Tidak jangan nama-namanya itu. Terus yang baca-baca itu di tempat tak orang dari ada mana? Itu dipanggil. Siapa yang pintar membaca itu, baca-baca itu di tetangga itu. Orang tua kalau ada itu orang tua dulu apa namanya, kalau bukan Pak Imam, orang tua yang pintar baca-baca. Iya, umpama kan ada itu tukang garis kubur, kalau ada orang meninggal itu dipanggil. Oh, itu yang dipanggil juga mak baca di. Iya. Oke, iya. Oh, tidak baca. Iya, tapi sudah kita mak baca neto. Hari Kamis di saya. Oh, hari Kamis. Oke. Iya. Makasih Pale Nur. Iya, kita juga. Iya. Perempuan selalu jaya, selalu selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nur yang ada di Maros. Saya terima kembali telepon Anda. Halo, lewat telepon WhatsApp ya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, Bu Fatma. Alhamdulillah bisa lagi bicara sama Dembaji. Oke, Bu Fatma. Apa ini kebiasaan tak memasuki bulan suci Ramadan? Iya, kegiatanku ya biasa. Di di Darmonita ya. Kebiasaan tak Pak Bu Fatma bersama keluarga. Iya, tradisinya. Di lingkungan mantan suamiku Mama dia. Iya, begitu. Jadi tidak dilakukan itu. Tidak dilakukan, baik. Iya, walaupun saya mau, dia tidak marah jika masih sama-sama Kak dulu. Seandainya ada memang tukang baca didapat di sini ya, aku lakukan. Tapi kemarin saya ke daerah, ke keluarga, kasih saja uang, suruh baca, sudah suruh baca, sudah lihat dulu keluarga, orang tua di kuburan, nenek, ya baru suruh baca. Kita kasih saja uang keluarga, kan di kampung dekat
orang suruh baca ya. Oke. Iya. Iya. Tinggal mama di Panampu. Aduh, kalau begini sudah jangan diharap bisa jalan. Apalagi malam mau taruh begitu. Iya, kita Lebih sempat fokusnya ke saya ibadah sana. ya. Iya. Ya. Lebih fokusnya ke ibadah. Iya, kita doakan saja dari jauh. Memang kita selalu doakan dalam selesai sholat. Fokusnya ibadah, perbaiki diri, bersihkan diri, jauh dari bahasa apa ya. Kita memperbaiki saja. Untuk bagaimana bisa jaga kesehatan juga, dan Baji juga. Iya, amin. Jaga kesehatan sama keluarga supaya kita ini kebiasaan untuk bersihkan saja rumah sebelum puasa. Sebelum puasa ya, beres-beres Jangan rumah. bilang mau pilih lebaran baru bersihkan. Nah, ini Iya, kesempatan, kita masih ada bersihkan. kesempatan sekarang ya untuk membersihkan rumah. Iya. Iya, masih ada. Kita tinggal duduk berzikir, mengaji kalau puasa. Ya untuk dimakan saja itu kita nikmati saja apa yang ada. Bersyukuri saja. Iya. Iya. Baik deh, Baji. Iya, makasih Sehat banyak. keluarga. Amin ya rabbal alamin. Salam sama keluarnya Pro 4. Pro 4 ya. Iya, baik-baik Oke. semua. Salam sehat, salam. Iya. Dari hatiku yang paling dalam. Minta maaf ya. Iya, maaf Minta lahir maaf, batin maaf, juga. maaf kalau ada yang salah nyolong ke studio. Iya, makasih Bu Assalamualaikum. Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatma dari Goa, terima kasih sudah gabung dan saya terima lagi telepon Anda. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini? Saya Mustari Cendana Baru Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mustari di Pak Maros. Mustahan, Oh, Mustahan. Iya. Oke, Pak Mustahan, bagaimana apa kebiasaan tak di situ di daerah tak sebelum masuk bulan kalau puasa? bagi saya dan bagi biasa-biasa saja. Yang penting semua pekerjaan yang berat-berat diselesaikan memang sebelum masuk bulan Ramadan, karena kita mempersiapkan diri untuk berpuasa, mengerjakan ibadah dan tidak bisa mengerjakan yang berat-berat di dalamnya, dan bagi. Iya. Itu saja, karena yang biasanya tradisi itu baca-bacaan, kalau di kampung ini tidak ada lagi yang begitu, dan bagi. Iya. Karena mungkin perubahan zaman yang membuat begitu, karena memang dulunya juga begitu, dan bagi. Iya. Tapi sekarang tidak ada lagi. Yang penting kita jaga membersihkan lingkungan, membersihkan segala pekerjaan yang berat-berat itu harus dikerjakan sebelum masuk bulan puasa, karena di dalam bulan Ramadan ini kita harus terfokus pada ibadah, dan baji. Iya. Oke. Dan iya. Kita niatkan semua yang ada di hati kita niatkan untuk berbuat baik di dalamnya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini tidak kita lewatkan begitu saja. Iya. Karena kita mendengar orang pintar mengatakan orang di dalam bulan Ramadan itu kita harus berbuat amal dengan sebanyak-banyaknya, tapi apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan beramal itu, dan bagi karena saya perhatikan orang yang sejajar dengan ustaz itu yang selalu ceramah di masjid. Kalau di masjid itu saya perhatikan kalau kota amal itu diedarkan, semuanya itu tidak ada yang mengisi, dan bagi yang mengisi itu orang-orang biasa saja, orang-orang yang tidak pintar bicara. Jadi saya bingung betul bagaimana caranya beramal ini. Kalau kita disuruh beramal, padahal orang yang
dan harus kita ambil sebagai contoh juga tidak begitu, cuma ceritanya saja. Itulah dan Baji, kalau di sini tidak ada yang penting kita bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, tapi tidak ada kebiasaan-kebiasaan begitu sudah terhapus di sini dan Baji. Iya. Ya, itu saja dan Baji, lanjut tugas kita. Ramadhan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustahang ya di Maros sudah bergabung. Saya terima teleponnya dari Pak siapa lagi nih yang di Perum Damri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, gimana sehat? Alhamdulillah, Mbak. Iya. Pak Idris kan. Ini sekarang lagi mobile Pak Idris. Iya, sementara siap-siap lagi meluncur ke Parepare. Wah, hati-hati Ki. Sementara menuju ke Todopuli dulu, nanti di Todopuli sekarang masih di kantor, jadi siap-siap ke Todopuli ini jadi. Iya. Dulu menelpon dulu di Perompak karena memang saya pendengar nenek-neneknya Perompak. Saya lupa selalu sapa-sapa pagi-pagi tahu tadi Pak Indri, siapa lagi tadi Pak Idris kan. Pak Idris apa kebiasaan ini kita sebelum masuk bulan suci Ramadan? Iya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua pendengarnya Perompak dan juga penyiarnya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan mudah-mudahan marilah kita membersihkan hati, sucikan pikiran dan semuanya dipergi sebelum kita memasuki Ramadan. Iya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Amin. Iya. Dan bisa menjalankan sebulan penuh ibadah puasa ya. Iya. Oke, Pak Idris, selamat Ki, hati-hati Ki di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, sebentar saya akan kembali lanjut kebersamaan kita di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita nikmati dulu kelong di ruang dengar Anda ya sahabat budaya. Mudah-mudahan ini untuk pendengar yang lagi mobile ini bisa menikmati lagu-lagu daerah pilihan Anda. Terus siapa tadi Pak Idris yang lagi mobile siap-siap menuju ke Parepare, hati-hati di jalan. Kami hadirkan dulu lagu dari Ridwan Sao. Karena sungguh teknia menatasi garap kanan
janji jalingan apa sing boleh busara tungku nami mang konting tuna palindungku kana alasaku tapudran ramanyu digosia kupala ramperi garasatna sungguhan mana bayangan aja teknia paramba trikalika lapiranta tuna moncom mata jicinina katina kiale kapan-kapan alasaku langira mangeri masungguan curana memang linoa kapan pengadakan sungguh teknia mana tasi garap kanan jalingan apa sing boleh busara tungku nami mang konting tuna palindungku kana alasaku tapudran ramanyu digosia kupala ramperi garasatna sungguhan mana bayangan aja teknia nakikanya metodong teknina anelino mana tunjana silalo pala nama sailenga sensi kontungan kalia lebaka soling di pacalangan
seri janji. Seri dokumenter Jelajah Madura. Kerapan sapi bukan lagi sekedar tradisi. Produksi Radio Republik Indonesia. Kerapan sapi. Tradisi yang lekat dengan Madura sekarang ini bukan hanya sekedar melestarikan budaya leluhur orang Madura. Setelah banyak orang yang alur nafasnya ditunjang dari lomba pacuan sapi, kini muncul suara-suara agar kerapan sapi dikembalikan tradisi budaya asli. Kenapa? Simak paket liputan dokumenter Jelajah Madura Radio Republik Indonesia. Suatu sore, di sebuah tanah lapang Desa Sukamekar di Pulau Sapudi, Sumeneb, Madura, baru saja lomba kerapan sapi yang oleh para pengerap disebut ngetren atau melatih sapi balap selesai. Pasangan sapi merah adalah pemenangnya dengan hadiah utama sebuah sepeda mini. Usai ngetren, hubungan saling menguntungkan antara pemilik sapi dengan sang joki yang biasanya bocah laki-laki kemudian terjadi di sini. Oleh sang pemilik sapi, sepeda hadiah tadi tidak dibawa pulang, tapi diberikan kepada sang joki sebagai bayaran telah memenangkan lomba. Dengan girangnya, sepeda itu langsung digoes oleh bocah tadi. Rasip begitu semangat mengikutkan si Toleto, satu dari 4 pasangan sapi kerap yang ia miliki dalam lomba tingkat desa tadi. Ia berharap sapi kerapnya yang ia pelihara dan latih dengan biaya 4 jutaan rupiah setiap bulan ini bisa ditawar dengan harga tinggi oleh pengerap lain. Tidak ada kata lelah, meski sapi milik Rasip yang dijuluki Kembang Api seminggu sebelumnya telah merebut juara 3 dalam ajang Piala Bergilir Presiden di Sampang, Madura. Setiap harinya ada 50 telur tuh, Pak. Tapi keuntungannya besar untuk saya, Pak. Ini mengapa uangkan beli 90 sekarang diminta membeli 200 kan sudah keuntungan 110. Makanya ya itu dah daun-daun atas itu, Pak. Ya kadang-kadang ya kalau
kalau rumput itu sudah dijemur, kering itu baru dikasih. Kalau basah enggak. Kalau disebut tidak susah deh Pak. Banyak itu, gampang-gampang makanan di atas. Ini banyak pohon-pohon itu ya. Ini yang nanti mau dibawa ya? Ya, enggak. Ini yang bawa yang kecil itu. Belian 14 juta itu. Oh bukan ini? Bukan ini Pak. Yang ini berangkat satu yang kecil. Yang mobil di Bruto itu Pak. Yang di tanggal 21 insya Allah. Ada kerap mobil 4. Pakai mobil 4 itu katanya. Pendaftarannya 1 juta itu. Bagi Rasip dan para juragan kerap di Sapudi, piala bergilir Presiden 2012 yang tetap menggunakan rekeng berpaku seolah menjadi doping dalam kerapan sapi yang kini tidak lagi sebagai tradisi budaya Madura. Senyum mereka dan banyak orang yang alur napasnya ditunjang dari sapi kerap semakin sumringah. Ya mulai banyak. Kalau di Sampang itu ya di Sampang sudah merebut piala presiden itu sesudahnya berapa harinya itu banyak yang dibeli sini Pak, orang barat, orang Sampang itu Pak. Hampir 6 pasang tuh ya. Ada yang ini punya Kadis Kalwang tuh ya. 150 juta itu Pak. Kecil sapinya ya. Itu sesudahnya itu ya. Sudah merebut piala presiden 2 hari itu sudah laris sudah Pak. Tapi sebelum piala presiden itu digelar, tidak ada Pak, tidak ada yang beli karena ada informasi itu tidak ada sakitan sapi, tidak ada yang beli orang sana Pak, tidak ada rekening, tidak ada yang beli, susah semua orang Sapudi itu Pak, susah semua ya, kasihan sama masyarakat Sapudi saya kalau tidak ada. Bagi masyarakat Madura, kerapan sapi bukan sekedar tradisi turun-temurun, tetapi juga gengsi bagi pemiliknya. Jadi tidak mengherankan jika pemilik sapi kerap menghalalkan berbagai cara agar sapi aduan mereka menang. Tidak jarang pula, menurut budayawan Madura Edi Setiawan, praktek berbau mistis digunakan dalam kerapan sapi. Saya sudah usia 67 sekarang ya. Sejak usia 9-11 tahun saya sudah biasa nonton kerapan sapi ya. Saya tidak melihat itu Pak. Sampai tahun-tahun 65-70-an belum ada kekerasan itu. Mereka hanya dipacu dengan lidi, dengan apa ya. Karena saya amati perkembangan kerapan sapi ini kan awalnya sesuai dengan tradisi, bukan tradisi ya, kebiasaannya menghormati sapi ya. Kon sapi itu dihias waktu-waktu tertentu ya, dikasih ornamen, dijamu apa ya. Merupakan satu apalah, pesta. Selesai panen, orang desa ikut ngarap, gembira semua ya. Kemudian dikerap, tidak ada unsur kepingin menang, kepingin ini, tidak ada. Dulunya itu ya. Ya makin lama kepentingan ekonomi masuk. Materi ya. Ketika itu sudah masuk, lainlah tujuannya. Harus jadi juara karena sapi yang 100 juta, 300 juta. Jadi segala upaya dikerahkan bagaimana sapi itu larinya keras. Walaupun dengan cara-cara yang sudah ya bukan tidak manusiawi dan tidak binatang lagi ya. Sesudah direkeng, dikasih balsam, dikasih apa, Lombok ini kan. Jadi menurut pengamatan Bapak itu sebelumnya nggak ada? Tidak ada. Benar, tapi saya kalau berbicara di barat hati-hati ya. Orang sana no kompromi ya. Sekarang kan pecah sudah. Tetap yang pemerintah tidak boleh kekerasan, yang kelompok pengerap sapi di kabupaten tertentu menjadikan sendiri. Mereka dengan bangga ini tradisi, tidak boleh ikut campur kabupaten apa gubernur apa. Mereka tidak tahu arti kata tradisi. Saya saksi sejarah bahwa dulu tidak ada. Saya berani bilang gitu karena saya melihat dan jeleknya kerapan sapi sekarang. Aduh, keras memang larinya luar biasa. Tapi di pinggir, tidak ada yang duel di tengah, sehingga bosan. Karena mereka menghitung ya, kalau kerapan ini start ya. Kalau sapinya sampai mesong begini itu sudah mencuri 2 detik, ngerti Pak, kan jarak lebih panjang. Jadi sapi dilatih sama-sama di pinggir ini Pak. Tidak ada yang, wah kalau dulu senang Pak, jeret, saling potong, saling apa lucu kan. Memang betul berlomba ya. Untung saya masih mengumpulkan foto-foto 10 tahun, 15 tahun yang lalu ya masih ada foto yang gini ya. Pada zaman dahulu kala, masyarakat Madura selalu mengerap sapi setelah sukses menuai hasil panen padi atau tembakau. Kerapan sapi biasanya menggunakan sepasang sapi yang pada bagian pundak dan bagian bahu
dipasang sebuah kereta dari kayu atau bambu. Kereta tersebut adalah tempat joki untuk berdiri serta mengatur sepasang sapi tersebut dalam hal arah dan kecepatan. Kereta tersebut adalah tempat joki untuk berdiri serta mengatur sepasang sapi tersebut dalam hal arah dan kecepatan. Sepasang sapi dipaksa lari sekencang-kencang mungkin sampai garis finish pada lintasan sepanjang kurang lebih 100 meter. Joki yang handal biasanya bisa membawa sapi-sapinya hanya beberapa detik saja. Untuk mengawali perlombaan kerapan sapi, biasanya sapi diarak dengan musik gamelan Madura. Gamelan Madura tersebut biasa disebut saronen. Para joki pun biasanya menggunakan pakaian adat mereka, pesaan namanya. Pakaian berwarna hitam dan di bagian dalam bajunya terdapat kaos yang berwarna belang merah dan putih ini semakin membuat estetika kerapan sapi semakin tinggi. Peternak sapi itu dalam melihat dari sisi ekonomis ya. Karena apa? Pengerap sapi dengan rekeng ini itu adalah bos-bos. Itu beda. Kalau 40 tahun yang lalu kerapan sapi di sini ya banyak ya yang ikut 60-70 ya. Tidak unsur orang terlalu kaya punya kerapan sapi. Ya karena sederhana ya, hanya punya sapi kerapan itu. Tapi sekarang yang punya sapi kerap itu sudah kelompok-kelompok tertentu. Ya kenapa? Unsur taruhannya ya. Dan sapinya kan mahal-mahal. Rakyat sekarang tidak punya sapi. Ini tanya, situ dari mana? Oh tak tahu ya. Sekarang orang-orang kan lengkisan di sapi kerap. Hampir pun tidak ada yang petani-petani murni. Sudah tidak kuat. Ya dinya peraturannya bisa ini nomor katanya bisa diganti. Bagi orang Sapudi ya. Kalau kerap rekeng ini dihabiskan ya memang gairah membeli sapi itu ya menurun. Tapi menurut saya seandainya masih Pemda ini konsekuen ya, kerapan sapi ini dikembalikan kepada tradisi sebelumnya ya, juga dengan hadiah-hadiah sebesar kerap sapi rekeng, saya akan tumbuh kembali. Karena dulu kerapan sapi ini tontonan rakyat ya. Kalau sekarang makin lama penontonnya makin sedikit ya karena itu sudah jalan di pinggir ya, setiap start itu bisa 10 menit, 15 menit. Karena mereka betul-betul menjaga ya, kok takut kukunya ini panas ya. Sehingga bosan. Saya ngantar beberapa turis, akhirnya baru lihat 2 kali sudah bosan, panas. Lain dengan makepung di Balilong. Seorang camat di Sapudi, Sumeneb, Madura, Arif Susanto menjelaskan, di Kecamatan Gayam yang ia pimpin, jumlah populasi sapi sebesar 26.000 sapi, hampir menyamai jumlah penduduk Gayam. Pulau Sapudi hanya sebuah pulau kecil di ujung timur Madura. Pulau ini dikenal sebagai sumber sapi kerapan. Postur tubuh yang ganteng, konon campuran persilangan sapi dengan banteng, membuat lomba pacuan sapi kini tidak sekedar warisan leluhur mereka. Kerapan sapi dengan kerasan itu, dan kerapan kerasan itu sebenarnya tidak harus langsung dibatasi. Jadi kan misalnya kan kita sudah terbiasa dengan rekeng, dengan kerasan. Terus tiba-tiba Pak Gubernur buat SK, langsung kita tidak boleh kekerasan. Tidak bisa, harus pelan-pelan sebenarnya. Sebab begini, ini pengalaman kita ya Pak ya. Sapi kalau sudah dikerasin, terus dihalusin, tidak bisa lari Pak. Jadi sapi-sapi yang memang sudah disiapkan untuk yang tidak direkeng, yang tanpa kekerasan ini, sapi yang benar-benar baru. Dia sapi yang memang benar sapi yang belum pernah dikerap dengan kekerasan. Itu saya yakin bisa. Tapi kalau sudah dikerasin dia, kalau disuruh tanpa kekerasan, sudah tidak bisa lari. Pernah dicoba emang kemarin. Dicoba Pak No. Tidak bisa lari, tidak bisa buru Pak No. Tidak bisa, harus dipecut tuh. Tidak bisa udah. Kalau saya bilang ya gimana caranya? Ya gini Pak. Kalau mau memang itu tanpa kekerasan Pak, dari sejak awal dari bibit itu harus disiapkan bahwa sapi ini yang mau disiapkan untuk kerapan sapi tanpa kekerasan. Jadi mulai di awal dia tidak kekerasan, dilatih terus dia tanpa kekerasan. Kan seperti itu Pak. Kalau udah dikerasin terus tidak bisa gitu loh. Jadi sebenarnya benar. Jadi seharusnya ada 2 versi antara rekeng dengan yang tanpa kekerasan yang tanpa rekeng ini.
kita harus sama-sama berjalan dan harus pelan-pelan, tidak langsung. Nah nanti lambat laun bisa menjadi masyarakat bahwa mana yang lebih enak, apa yang kekerasan dengan apa kekerasan. Kerapan sapi merupakan agenda wajib yang akan selalu ramai didatangi, baik oleh turis lokal maupun internasional. Adanya animo masyarakat akan upacara ini sangat besar dan bisa menjadi bukti akan kayanya kebudayaan di Indonesia, khususnya di Madura. Sekian seri dokumenter Jelajah Madura, Kerapan Sapi, bukan lagi sekadar tradisi. Radio Republik Indonesia. Naskah Budi Prihantoro. Dibawakan oleh Yudi Ismail. Penata suara Dani Al-Ramdhani. Produser pelaksana Naswin Ahmad. Produser Mas Duki. Produksi Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa. Baik sahabat budaya, dan saat ini 58 menit berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kebersamaan Anda di program acara Barik Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Tadi sudah ada yang bergabung, ada Bunda Hajiani di Kompleks Perhubungan Udara Maros, Jono di Barukang, Ibu Nur di Pampang, kemudian Nur juga di Maros, Bu Fatma di Kabupaten Goa, Pak Mustahang di Kabupaten Maros, Pak Idris di Perum Damri. Terima kasih kebersamaannya di acara Barik Bahasa untuk semua pendengar Pro 4 RRI Makassar. Saya Yuni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Ya, saya Pak Kiai. Silakan masuk. Apa cerita dan apa? Penceramah yang pernah saya dengar bahwa wanita itu yang sudah tua rambutnya sudah tidak aurat lagi. Yang saya tanyakan, apakah memang betul begitu rambut punya batas? Ini nih yang ditunggu, program acara bulan Ramadan, Pak Kiai dan Deng Naba. Kata nenek aku, acara ini hits pada zamannya loh. Penasaran? Yuk kita dengarkan In Memoriam, Pak Kiai dan Deng Naba di waktu sahur di sepanjang bulan Ramadan, pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar. Raih keberkahan di bulan suci Ramadan. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, apalili adalah tradisi adat masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang dilakukan sebagai upacara adat untuk memulai musim tanam padi. Dalam upacara ini dilakukan doa bersama untuk memohon keberkahan kepada Tuhan agar musim tanam padi menghasilkan panen yang melimpah dan dijauhkan dari bencana. Selain itu, alat-alat pertanian seperti cangkul dan bajak sering disucikan sebagai simbol kesiapan memulai pekerjaan di sawah. Tradisi apalili tidak hanya sekedar ritual agraris, tetapi juga menjadi momen bagi masyarakat untuk mempererat hubungan sosial. Demikian Kabaratna Pro 4.
merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Kini indroku tama baji pangai mineka pa dosa kari kalenku ane salah rimang ginaku deng memuji kalenta tu boliki ripak mai pama perang temama ketua setinggi kalengku naketin apa kuleku niat kari kalengku bangaiku sayang tak naketin kuleku niat kari kalengku bangaiku sayang tak naketin kuleku. Pak, nggak mau berhenti tuh main judi online. Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih. Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kak saya kalau begini terus. Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali. Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya. Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh. Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
na tu mapuji